Hai, nama aku Kiara, dan hidupku hancur berantakan waktu sahabatku mati dan meninggalkanku video mengerikan. Waktu kecil aku nggak punya banyak teman, tapi aku selalu punya Sloan. Dia anak yang ramai, lucu, dan dia selalu menghidupkan suasana. Tapi waktu kami masuk SMA, dia mulai agak menjauh. Dia makin sering keluyuran, dan aku tetap berusaha untuk berteman sama dia. Jadi waktu dia mau bolos sekolah terus-terusan, aku ikut dia. Waktu kelas 11, kami bolos semua kelas fisika selama seminggu. Setiap hari kami pergi dan beli makanan, tapi Sloan jarang makan. Dia terlihat capek dan takut, tapi sebelum aku sempat tanya kenapa hal itu terjadi, orang tua kami tahu kalau kami sering bolos, lalu HP dan komputerku diambil. Beberapa hari ke depan adalah hari paling membosankan dalam hidupku. Dan ini lebih parah lagi karena Sloan gak masuk sekolah. Aku tanya semua orang apa mereka tahu dia kemana. Tapi gak ada yang tahu. Yang mau aku lakukan itu cuma chat dia dan tanya apa semua baik-baik saja. Aku takut orang tua dia pindahin dia ke sekolah lain. Lalu beritanya tersebar. Kepala sekolah mengumpulkan kami di satu ruangan dan bilang kalau polisi punya kecurigaan kalau Sloan sudah meninggal. Mobil dia ditemukan di tengah hutan dan ada barang-barang di dalam mobil yang membuat mereka ragu kalau dia masih hidup. Kepalaku berputar, sahabat terdekatku di dunia sudah meninggal. Dia satu-satunya teman dalam hidupku dan seseorang melakukan ini ke dia. Aku nggak percaya. Waktu aku coba ngomong ke polisi untuk dapat informasi lebih, dia nggak mau jawab. Dia tanya apa ada orang yang mau menyakiti Sloan. Tapi aku nggak kepikiran siapapun, nggak ada yang benci Sloan. Aku pulang dengan sangat terpukul. Setelah ibuku tahu apa yang terjadi, ibu menghabiskan waktunya untuk menghiburku. Aku nggak tahu aku bisa nangis separah itu. Malam itu, ibu kembalikan semua barang elektronikku dan menyuruhku untuk menonton sesuatu supaya santai. Waktu aku nyalakan HP-ku, aku menangis lebih kencang lagi. Wallpapernya aku dan Sloan tersenyum. Aku nggak percaya dia sudah nggak ada. Setelah beberapa saat melihat wallpaperku, aku keringat dingin. Ada notifikasi dari Sloan. Jantung berdebar waktu aku putar pesannya. Itu dikirim di malam terakhir aku lihat dia. Yang ternyata adalah malam terakhir semua orang lihat dia. Itulah saatnya duniaku runtuh. Itu bukan video Sloan ngomong. Itu video bapaknya teriakin dia. Videonya bergerak di sekitar kamar dia selagi mereka berantem. Bapaknya berdiri di depan pintu, dan Sloan seperti sedang mengepak pakaiannya ke dalam koper. Di sepanjang video, bapaknya terus teriak dan Sloan menangis. Videonya hampir selesai, dan aku dengar Sloan bilang, "Bapak bakal menyesal besok." Bagian terakhir video itu adalah wajah Sloan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Waktu videonya selesai, aku mulai keringat dingin. Bapak Sloan terdengar marah. Apa bapaknya yang melakukan hal mengerikan ini ke Sloan? Aku coba klik videonya untuk tonton sekali lagi. Tapi aku sadar kalau aku sudah melakukan kesalahan. Di aplikasi itu, aku cuma bisa lihat videonya sekali. Kenapa nggak aku rekam layarnya? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku turun ke bawah dan langsung ke kantor polisi. Kalau aku cerita apa yang baru aku lihat, pasti mereka mau menginterogasi bapaknya Sloan. Tapi kagetnya, mereka malah ketawa waktu aku cerita apa yang terjadi. Bapaknya Sloan punya pekerjaan yang dihormati di masyarakat. Dan lagi mereka bilang dia punya alibi. Sambil menangis, aku bilang kalau mereka salah. Tapi mereka nggak mau dengar. Para polisi menyuruhku untuk percaya pada investigasi mereka. Tapi aku nggak ngerti gimana mereka mengharapkan aku untuk percaya sama mereka kalau mereka nggak mempertimbangkan semua bukti. Waktu aku pulang malam itu, aku mimpi buruk tentang Sloan. Semakin lama mimpi buruknya semakin parah. Dan sumpah, aku bisa dengar suara dari video itu terus-terusan. Pagi itu aku sadar aku harus cari bukti lebih banyak. Setelah dengar videonya, aku tahu Bapak Sloan bersalah. Bukannya ke sekolah, aku malah berdiri di depan rumah Sloan dan menunggu bapaknya pergi ke kantor. Waktu dia pergi, aku menyelinap masuk rumah.
Aku tahu itu bahaya dan aku bisa masuk penjara, tapi aku harus melakukan itu. Aku harus menemukan satu lagi bukti yang bisa memberikan keadilan bagi temanku. Waktu aku masuk kamar Sloan, ratusan kenangan kembali menghantuiku. Air mataku membendung dan mengalir ke pipiku selagi aku melihat barang-barangnya. Waktu aku menemukan diari dia, aku tahu ini peluang terbaikku. Aku mulai membalik halamannya secepat mungkin. Beberapa hal benar-benar mengerikan. Mendekati akhir buku, Sloan bilang kalau bapaknya jadi semakin galak waktu dia masuk SMA. Bapaknya gak ngasih dia makan atau mengurus dia sama sekali. Bahkan, bapaknya selalu memarahinya. Hatiku pedih. Aku nggak tahu kalau keadaan Sloan separah ini. Dia nggak pernah bilang ke aku. Di catatan terakhir, dia bilang kalau dia takut bapaknya bakal melakukan sesuatu yang sangat buruk padanya. Saat itu, aku tahu bapaknya pasti ada di balik hilangnya Sloan. Waktu aku mau pergi, aku dengar suara keras di lantai bawah waktu pintu depan terbuka. Aku kaget dan menutup pintu kamar. Aku takut. Itu pasti bapaknya. Kalau dia menemukanku di kamar dengan jurnal ini, entah apa yang bakal dia lakukan padaku. Aku sembunyi di bawah kasur. Aku cuma kepikiran untuk melakukan itu. Aku gemeteran sampai kesulitan bernafas. Aku dengar langkah beratnya menaiki tangga. Aku menatap dinding yang jauh dari pintu, takut melihat pintu itu terbuka. Lalu aku dengar pintunya berderit terbuka. Aku nggak pernah setakut itu. Aku takut dia lihat aku menyelinap masuk rumah. Apa dia bakal melakukan hal yang sama ke aku kayak ke anaknya? Langkahnya mendekat ke aku yang rasanya kayak slow motion. Aku bisa dengar setiap langkah yang membuat lantai berderit. Lalu aku merasa seseorang berlutut di samping kasur. Aku memikirkan cara untuk melawan, cara untuk aku dorong dia dan lari keluar. Aku mengumpulkan semua keberanian untuk menoleh. Aku tarik nafas panjang dan menoleh. Tapi yang aku lihat berbeda dari yang aku bayangkan. Sloan menatap ke arahku. Tersenyum sambil berkaca-kaca. Aku mulai gagap. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Sahabatku belum meninggal. Tanpa bilang apapun, aku merangkak keluar dari bawah kasur dan memeluknya. Kami menangis sambil berpelukan lama banget. Akhirnya aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku bilang kalau semua orang pikir dia sudah mati. Sloan menyuruhku duduk. Dia ceritakan semuanya. Akhir-akhir ini bapaknya makin parah, jadi dia merasa harus pergi atau sesuatu yang buruk bisa terjadi. Di malam waktu kami ketahuan bolos, dia memilih untuk kabur dari rumah. Dia sengaja meninggalkan mobilnya di hutan dengan bukti menyeramkan supaya dia bisa pergi dan memulai dari awal. Aku nggak percaya apa yang aku dengar. Aku sedih banget Sloan gak cerita padaku apa yang terjadi. Waktu aku tanya kenapa dia gak bilang orang dewasa lain, dia bilang dia takut apa yang bapaknya bakal lakukan. Dia pikir pura-pura meninggal adalah satu-satunya jalan keluar dia. Aku genggam tangan Sloan dan bilang kalau kita harus ke polisi. Bapak dia bakal dihukum karena kelakuannya. Dan gak ada alasan kenapa dia harus menyerahkan segalanya. Sloan terlihat takut, tapi dia setuju denganku. Bersama kami pergi ke kantor polisi dan cerita segalanya. Mereka benar-benar kaget saat lihat Sloan, dan mereka meminta maaf karena nggak mendengarkanku. Setelah dengar tentang kelakuan bapaknya, mereka pikir sebaiknya Sloan diurus tantenya. Sekarang, Sloan bahagia dan jauh lebih baik. Aku nggak sadar betapa pentingnya perubahan kelakuan Sloan. Tapi aku bersyukur aku bisa bantu dia ke lingkungan yang lebih bahagia dan sehat. Sekarang dia tahu kalau sebaiknya memberitahu orang dewasa apa yang terjadi. Dan aku tahu betapa pentingnya untuk benar-benar ngobrol sama teman-temanku tentang hidup mereka.